역사 수석이다. 역사 수석. Selamat datang kembali dengan kami, Miss Yana, sebuah channel alur cerita yang pastinya akan membawakan alur film terbaru, asik dan menegangkan. Jadi pastikan Anda dalam kondisi paling nyaman untuk mendengarkan alur film ini, dan mari kita cekin. Made in Korea. K-drama bergenre politik trailer dengan berlatar tahun 1976. Made in Korea menceritakan kisah Baek Ki-tae atau Hyun Bin, seorang agen KCIA yang menjalani kehidupan ganda demi meraih kekayaan dan tahta, di mana dibalik status resminya sebagai abdi negara, Ki-tae mengendalikan operasi penyelundupan ilegal untuk memperluas pengaruhnya di lingkaran elit kekuasaan. Film diawali dengan latar belakang di negara Jepang, tepatnya Tokyo tahun 1970. Terlihat seorang pria bernama Baek Ki-tae, di mana pada hari itu ia ditugaskan untuk mengantarkan sebuah koper misterius kepada seorang perempuan bernama Ikedae. Saat di pesawat, Ki-tae menyembunyikan identitasnya dengan menyamar dan menggunakan nama lain, yakni Matsuda Kenji, seorang pebisnis yang sedang melakukan perjalanan dinas ke kota Fukuoka. Ketika di dalam pesawat, Ki-tae merasa curiga dengan beberapa orang yang gerak-geriknya sangat tak biasa. Namun Ki-tae mencoba untuk mengesampingkan rasa curiganya tersebut hingga saat beberapa orang tersebut semakin menampakkan perilaku-perilaku aneh, dan tak lama mereka membuat keributan di dalam pesawat yang rupanya mereka adalah para anggota dari pembelot Jepang, dan kali ini mereka merencanakan pembajakan di dalam pesawat. Mereka adalah tentara revolusioner yang merupakan kelompok radikal dari Liga Komunis Jepang. Tepatnya mereka membajak pesawat itu agar landing menuju Korea Utara. Sementara itu, para petinggi Jepang sudah mendengar kabar tentang pembajakan pesawat, terutama Menteri Pariwisata. Mereka sangat khawatir akan keselamatan penumpang dalam pesawat tersebut. Di dalam kebingungan, mereka berdiskusi dan mencoba mencari jalan keluar agar para penumpang pesawat bisa diselamatkan. Yang akhirnya kementerian memutuskan untuk melaporkan insiden ini langsung ke Perdana Menteri. Kembali ke dalam pesawat, situasi semakin genting. Turbulensi mengguncang kabin sementara pelaku pembajak semakin brutal. Lalu di tengah kecaosan itu, Ki-tae merasa sedikit lega karena pesawat dikendalikan oleh seorang pilot veteran yang sudah mempunyai ribuan jam terbang. Pilot berkata bahwa pesawat membutuhkan pengisian BBM terlebih dahulu jika akan melakukan perjalanan ke Korea Utara, dan pilot menyarankan untuk landing darurat di lokasi yang sebelumnya sudah ditetapkan. Tak lama kemudian pesawat akhirnya landing di Bandara Itazuke, Fukuoka, Jepang. Sementara itu, pemerintah mengadakan konferensi pers dan menjelaskan bahwa keselamatan penumpang adalah prioritas utama. Namun ketua tentara pembelot mengancam dengan meminta untuk mengosongkan landasan pacu dan bagan penerbangan diserahkan kepada mereka, atau jika tidak, mereka tidak segan-segan untuk menghabisi para penumpang pesawat tersebut. Dalam keadaan yang semakin menegangkan, wakil menteri berusaha bernegosiasi dan mencoba mengulur waktu demi menyelamatkan nyawa penumpang. Di sisi lain, seorang pramugari yang disandera diperintah untuk membuka pesawat. Namun saat melihat kedatangan pesawat militer yang berada di sekitar landasan, para pembajak segera memerintahkan untuk menutup pintu pesawat kembali. Saat itu keadaan semakin genting karena para pembelot yang emosi dan memaksa untuk sesegera mungkin mengisi bahan bakar. Di dalam kabin, situasi tak terelakkan saat seseorang pembelot kembali membuat ulah dengan memukuli salah satu penumpang dan mengancam akan menghabisinya. Di tengah-tengah itu, Ki-tae akhirnya bertindak dengan mengancam balik pembelot dengan menyandera salah satu dari mereka. Ki-tae meminta untuk dipertemukan dengan ketua mereka, menawarkan bantuan untuk mewujudkan revolusi yang mereka inginkan. Tak lama, ketua kelompok itu tertarik dan mencoba mendengarkan perkataan Ki-tae. Ki-tae meminta kepada mereka untuk melepaskan para wanita, anak-anak, dan lansia yang berada di dalam pesawat tersebut. Ia juga mengusulkan agar setelah tiba di negara tujuan, pesawat dan sisa penumpang dipulangkan. Maka aksi mereka akan dikenang sebagai aksi berani, bukan pembantaian. Lalu ketua kelompok itu menanyakan tentang imbalan akan saran tersebut. Sebagai jawabannya, Ki-tae membuka koper misterius yang dia bawa. Koper itu berisi obat-obatan terlarang yang bernilai puluhan juta. Setelah melihat isi dari koper itu, akhirnya para pembajak menyetujui usulan dari Ki-tae. Kemudian pesawat dibuka, wanita, anak-anak, dan para lansia dipersilakan untuk keluar dari pesawat. Saat seorang anak turun dari pesawat, Ki-tae diam-diam menyelipkan secari kertas. Di sisi lain, para petinggi sedikit merasa lega
karena sebagian penumpang sudah berada di luar pesawat. Namun kekhawatiran mereka adalah ancaman berikutnya dari para pembelot, yaitu jika keinginan para pembelot tak dipenuhi, maka mereka akan menghabisi sisa penumpang yang masih berada di dalam pesawat tersebut. Kembali ke dalam pesawat, para pembelot merasa lega karena pesawat militer perlahan meninggalkan area landasan. Pesawat kemudian diisi bahan bakar yang sontak membuat para pembelot sangat senang. Kesenangan mereka semakin menjadi-jadi dengan meneriakkan nama negara tujuan mereka. Ketua kelompok revolusioner kembali menemui Kitai dan menanyakan tentang identitas asli dari Kitai. Menanggapi pertanyaan itu, Kitai menjawab dengan santai bahwa dia hanyalah seorang pebisnis yang sedang dalam perjalanan dinasnya. Lalu tak lama kemudian pesawat kembali lepas landas, namun bersamaan dengan itu seorang ibu yang anaknya tadi diselipkan secari kertas oleh Kitai. Ia mencoba melaporkan nomor yang tertulis di kertas itu kepada menara kendali bawah tanah Bandara Kimbo, Korea Selatan. Di sana terlihat seorang sersan bernama Choi Ji-sok yang sedang menerima perintah langsung dari direktur KCIA, di mana ia diberi tugas untuk memanipulasi tujuan pendaratan, mengganti lokasi tujuan menjadi Bandara Pyongyang, lalu mengirimkan koordinat palsu kepada pilot agar para pembelot yakin bahwa pesawat benar menuju Korea Utara. Kemudian Choi Ji-sok mengarahkan kepada kapten untuk mendarat dengan arah yang sudah ditentukan, di mana sebenarnya mereka akan mendarat di Korea Selatan, namun skenario dibuat seolah-olah mereka mendarat di Korea Utara. Tak lama dari itu, akhirnya mereka berhasil mendarat dengan sambutan bak ala-ala Korea Utara guna meyakinkan para pembelot. Namun rupanya ketua kelompok yaitu Yamada dan para rekan-rekannya cukup pintar. Mereka segera menyadari bahwa mereka mendarat bukan di Korea Utara tetapi di Seoul, Korea Selatan. Karena hal itu mereka menjadi naik pitam. Mereka mengancam akan membunuh semua yang berada di pesawat, terutama Kitai, karena mereka merasa Kitai telah mempermainkan mereka. Namun Kitai dengan santainya berkata bahwa semua membutuhkan simbiosis mutualisme. Sementara itu di Jepang, pihak kementerian kembali melakukan diskusi darurat karena situasi pembajakan pesawat semakin rumit. Kembali ke dalam pesawat, mesin pesawat telah dimatikan, maka dari itu pihak kru meminta bantuan militer untuk menyalurkan udara ke dalam kabin. Namun atas perintah Sersan Choi Ji-sok, perintah itu ditolak. Ia justru memerintahkan pilot agar membukakan pintu pesawat. Sementara itu dengan keadaan yang tak sesuai ekspektasi para pembelot, ketua kelompok kembali meluapkan kemarahannya dan menyalahkan pemerintah Jepang. Kitai mencoba meredam situasi dengan mengatakan mungkin saja pemerintah Jepang tengah mencari cara untuk mengirim mereka ke Pyongyang. Ia juga menegaskan bahwa Korea Selatan tidak akan membiarkan pesawat itu pergi begitu saja. Dari situ Kitai kembali mengusulkan sesuatu yang lebih berani dengan meminta untuk menurunkan semua penumpang, yang sontak membuat para pembelot sangat marah. Senjata mereka diarahkan ke Kitai dan kecurigaan mereka terhadapnya semakin menguat. Namun dengan penuh ketenangan, Kitai meminta mereka membuka koper misterius itu untuk membuktikan ucapannya. Dan dari situlah Kitai menyadari sesuatu, di mana para pembelot ternyata orang-orang yang tidak punya pemahaman dan pengalaman bertarung, bahkan tak cakap menggunakan senjata tajam. Dalam kekacauan itu, Kitai bergerak cepat melumpuhkan satu persatu para pembelot. Dengan sigap, Kitai merebut senjata dan melepaskan pelurunya hingga mengenai kuping dari ketua pembelot. Situasi tersebut jelas membuat kepanikan para penumpang memuncak. Namun tak cukup sampai di situ saja, rupanya para pembelot yang keras kepala ini belum kehabisan ide. Salah satu dari mereka mengenakan rompi bom dan mengancam akan meledakkan bom yang sudah pasti menghancurkan seisi pesawat. Yattemiru. Di sisi lain, suara tembakan Kitai tadi terdengar hingga ke lokasi Kementerian Korea dan Jepang yang sedang berunding. Kembali kepada Kitai, dia menjelaskan kepada para pembelot bahwa pistol di tangannya bukanlah senjata palsu yang biasa mereka bawa untuk menakuti penumpang. Kemudian setelah itu Kitai memaksa mereka untuk menuruti perintahnya dan mengikuti rencana yang sudah dia buat, di mana jika mereka ingin sampai di Pyongyang karena posisi mereka sudah terdesak, dan dengan terpaksa para pembelot itu pun menyetujui permintaan dan mengikuti rencana Kitai.
Kitai untuk membebaskan para penumpang dengan syarat pertukaran sandera, yaitu nantinya penumpang akan ditukar dengan salah satu pejabat tinggi Jepang. Setelah perundingan tersebut dibuat, perlahan mereka membebaskan para penumpang termasuk Kitai. Setelah itu para revolusioner dikirim ke Korea Utara dan pesawat beserta krunya kembali dengan selamat ke Jepang. Karena kejadian tersebut, maka mulai saat itu bandara Jepang melakukan pemeriksaan ketat kepada para calon penumpang pesawat guna menghindari kejadian seperti itu terulang kembali. Setelah itu Kitai kembali melakukan perjalanannya menuju Fukuoka. Namun setelah Kitai bertemu dengan Ikeda Yuji, ia menanyakan barang yang dibawa Kitai. Namun rupanya Kitai meninggalkan barang tersebut di pesawat tadi. Karena hal itu Yuji berkata bahwa dia tidak ingin bekerja sama lagi dengan Kitai karena Kitai tidak bertanggung jawab dengan barangnya. Yuji berkata kepada Kitai untuk tidak bertemu dengannya lagi. Namun Kitai menimpali dengan nada santai bahwa mereka akan bertemu lagi. Sementara itu beralih ke kantor Kejaksaan Agung, kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Jang Go-yong. Ia berprofesi sebagai jaksa yang terkenal ambisius dan tak bisa disuap. Di sini dia sedang menyelidiki sebuah kelompok yang bernama geng Manje, yang ternyata geng tersebut ada hubungannya dengan Baek Kitai. Kilas balik Baek Kitai adalah seorang yang menduduki jabatan cukup penting di sebuah negara. Dia adalah salah satu petinggi di KCIA, di mana semua kejadian saat pengalihan pesawat dan skenario-nya adalah rencana dari Kitai. Bahkan secari kertas yang dia berikan kepada seorang anak di pesawat itu adalah nomor pengendali pesawat bawah tanah di Korea Selatan. Dan hubungan baik Kitai dengan geng Manje tersebut rupanya diketahui oleh atasannya. Atasannya bertanya kepada Kitai mengapa dia tak pernah melaporkan tentang hal itu kepada atasannya. Sedangkan geng Manje adalah sindikat penjualan narkoba yang berskala besar. Mereka juga mempunyai reseller dan salah satunya adalah seorang pria bernama Pak Kim. Pak Kim ini memiliki seorang istri yang sedang mengandung anak keduanya. Terlihat saat mereka sedang makan malam, tak lama mereka didatangi dua orang bule yang meminta narkoba kepada mereka. Awalnya Pak Kim menolak, namun mereka berkata bahwa akan membayar double. Dan maka dari itu Pak Kim mau memberikannya kepada mereka. Pada sela-sela itu Pak Kim mendapatkan telepon dari seseorang yang berencana akan melakukan transaksi narkoba keesokan hari. Namun ketika mereka memberikan narkoba itu kepada bule-bule tadi, dengan brutal tanpa alasan bule-bule tersebut menghabisi Pak Kim beserta istrinya dengan sekejap. Berita tersebut langsung sampai kepada jaksa Jang Gong-yong. Dengan sigap ia segera menuju TKP dan melihat kejadian yang barusan terjadi. Ia mendapati sepasang suami istri itu sudah tergeletak mengenaskan. Sementara si anak pertama berumur sekitar 3 tahunan selamat dari kejadian naas itu. Di sini juga Pak Jang mengetahui sebuah fakta bahwa sepasang suami istri adalah reseller narkoba. Sementara dua bule edan tadi sudah diamankan oleh pihak yang berwenang. Pak Jang juga menemukan alamat yang sempat ditulis Kim saat bertelepon tadi, di mana alamat itu adalah tempat untuk berarak narkoba. Sementara itu anak sulung Kim dibawa oleh Go-yong untuk nantinya dipertemukan oleh pamannya yang akan merawatnya. Setelah itu dia balik ke kantornya dan menemui atasannya. Diketahui bahwa Go-yong dengan atasannya tidak pernah akrab karena mereka berbeda pemikiran. Go-yong adalah tipe orang yang anti korup dan anti suap, sementara atasannya adalah sebaliknya. Scene beralih kepada Baek Kitai yang terlihat sedang mengunjungi sebuah tempat di mana itu adalah markas dari geng Manje. Di mana di scene sebelumnya saat atasannya bertanya kepada Kitai mengapa dia tak memberitahu tentang keterlibatannya dengan Manje kepada atasannya itu, atasannya bertanya apa yang selanjutnya menjadi rencana Kitai. Tetapi Kitai berkata bahwa dia akan menanganinya. Atasannya pun berpesan kepada Kitai agar berhati-hati dengan seorang jaksa bernama Jang Gong-yong karena dia terkenal sebagai jaksa yang akan terus mengorek keberadaan dan keterlibatan orang-orang yang berhubungan dengan geng Manje. Lalu setelahnya Kitai segera meminta tolong kepada temannya untuk mencari tahu tentang Jaksa Jang berikut keluarga-keluarganya dan orang-orang yang berhubungan dengan Jaksa Jang. Pada keesokan harinya Jaksa Jang menginterogasi dua bule tersebut tentang alamat yang ditulis mendiang Kim. Awalnya bule-bule tersebut enggan memberikan informasinya, namun setelah dipaksa dan dijanjikan keringanan hukuman, akhirnya bule-bule itu memberitahu bahwa itu adalah alamat untuk bertransaksi narkoba. Setelahnya Jaksa Jang membuat rencana dengan melakukan penyamaran sebagai reseller narkoba yang akan bertransaksi di hari itu. Dia mengundang seorang perempuan yang akan menyamar menjadi istri Kim dan menunjuk seorang laki-laki untuk menjadi Kim. Namun si perempuan tadi menolak untuk dipasangkan dengan si laki-laki. Maka dari itu perempuan itu meminta agar Pak Jaksa yang menjadi Kim. Setelah itu berangkatlah mereka menuju ke sebuah kafe. Di mana setelahnya mereka sampai di salah satu kafe tujuan, pemilik kafe mendapat telepon yang ditujukan untuk
Kim, di mana diketahui telepon itu meminta mereka untuk dialihkan menuju tempat yang sudah dipersiapkan dengan menaiki bus nomor 57 dan ikuti saja sampai pemberhentian terakhir. Setelah itu mereka segera menaiki bis yang ditentukan tadi. Di dalam perjalanan sampai pemberhentian terakhir, mereka melihat ada sebuah mobil yang sedang menunggu mereka. Setelah habis berhenti, mereka keluar dan segera memasuki mobil tersebut. Terjadilah transaksi tersebut. Setelah itu, si pemilik mobil memutar radio di mana radio tersebut sedang memberitakan tentang dua orang pasang suami istri yang dibunuh secara brutal oleh dua orang berkebangsaan Eropa, di mana tak lain dan tak bukan mereka adalah Pak Kim dan istrinya. Setelah mendengar hal itu, si pemilik tentu saja mencurigai jaksa dan rekannya siapa mereka dan mengapa mereka menyamar. Karena sudah merasa ketahuan dengan sigap, jaksa Jang melakukan tindakan dengan orang tersebut. Namun orang tersebut sempat kabur dan berlari guna menghindari kejaran jaksa Jang. Orang itu rupanya adalah salah satu orang dari geng Manje yang berposisi sebagai wakil ketua. Hingga aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Setelah beberapa saat mencari, jaksa Jang akhirnya menemukan orang itu yang sedang bersembunyi di semak-semak. Perkelahian pun terjadi hingga akhirnya rekan jaksa Jang tadi bisa melumpuhkan dan membuat orang itu tak sadarkan diri. Singkatnya, mereka lalu segera memborgol orang itu dan setelah sadar, mereka segera menginterogasi dengan menanyakan di mana keberadaan ketua geng Manje. Karena jaksa Jang mengetahui bahwa orang itu juga berkhianat kepada bosnya karena menjual narkoboy dengan terpisah guna mendapatkan keuntungan pribadi. Di mana setelah mereka membuat kesepakatan, akhirnya jaksa Jang melepaskan borgol dan membiarkan orang itu pergi. Di sisi lain, kita sudah mendapatkan informasi tentang jaksa Jang berikut rekam jejak hidupnya, di mana jaksa Jang mempunyai dua orang adik perempuan dan laki-laki. Adik perempuannya bernama Baek Soyoung dan adik laki-lakinya bernama Baek Ki-hyun. Karena hal itu, kita berencana untuk mendekati adik laki-laki jaksa Jang dan menawarkan pekerjaan dengan koneksinya. Namun Ki-hyun menolak tawaran tersebut dengan berkata bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri. Sementara itu, jaksa Jang beristirahat sejenak dari tugasnya tadi. Dia bercakap-cakap dengan rekan yang menemannya tadi, sebut saja Ye Jin. Di sini jaksa Jang menjelaskan kepada Ye Jin tentang mengapa dia membebaskan wakil ketua geng Manje tadi, karena targetnya adalah ketua geng yaitu Jo Manje. Jika mereka sudah menangkap Jo Manje, maka nantinya wakil ketua geng Manje pun tak luput dari penangkapannya. Dan dia juga menjelaskan bahwa mereka juga akan mencari seorang bernama Baek Ki-tae, karena Baek Ki-tae juga terlibat dengan geng Manje. Pada siluet foto yang ditunjukkan jaksa Jang, dia sudah lama mengetahui bahwa siluet itu adalah Ki-tae. Setelah itu, si wakil ketua geng Manje kembali menemui jaksa Jang karena kesepakatan yang mereka buat. Sebut saja si wakil ketua dengan Dae-il. Ia menyerahkan secari kertas yang bertuliskan alamat di mana bosnya akan melakukan sebuah pertemuan. Di keesokan harinya, kantor kejaksaan menerima sebuah telepon aneh. Telepon itu salah sambung dengan menanyakan tentang sebuah restoran ke kejaksaan. Di mana tak lama setelah itu seluruh staf pergi untuk makan siang. Di waktu makan siang dalam keadaan kantor yang kosong, Ki-tae beserta anak buahnya menyusup masuk dan Ki-tae mendapati bahwa dirinya menjadi incaran jaksa Jang. Di tengah-tengah itu, jaksa Jang tak lama kemudian masuk menuju kantornya dan mendapati Ki-tae yang sudah berada di sana. Ki-tae dengan tenang memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Baek Ki-tae, seorang agen KCIA. Ki-tae meminta jaksa Jang agar tidak meneruskan penyelidikannya tentang geng Manje, dan Ki-tae juga meminta izin agar dia yang menangani geng Manje. Jaksa Jang kemudian menyetujuinya meski sebenarnya dia hanya berpura-pura setuju. Scene pun beralih di Hotel Busan. Sebuah pertemuan sedang digelar yang rupanya diam-diam sudah disadap oleh kejaksaan. Namun yang tadi diketahui kejaksaan adalah Ki-tae sudah mengetahui tentang rencana operasi penangkapan oleh kejaksaan. Maka sebelum penangkapannya terjadi, Ki-tae memerintahkan untuk pemadaman distrik. Tim jaksa yang sudah siap di sana terjebak gas air mata. Sementara Ki-tae membawa Jo Manje menghadap direktur Huang, yakni ketua KCIA. Direktur lalu tanpa basa-basi menghabisi Jo Manje untuk menghilangkan jejak. Namun saat akan menghabisi wakil ketua geng yaitu Dae-il, Ki-tae berkata bahwa ia bisa saja akan menjadi alat mereka di kemudian hari. Ki-tae berencana untuk menjadikan Dae-il sebagai ketua geng Manje yang baru, di mana dia membuat skenario baru bahwa ketua geng sudah dihabisi dan otomatis geng bubar. Hal itu yang akan diketahui publik dan juga kejaksaan. Dengan membuat ketua geng baru, maka sindikat tersebut tetap berjalan tanpa terlacak oleh kejaksaan dan publik. Sementara di kantor kejaksaan, pasca insiden semua rekaman
lantaran bukti telah lenyap. Namun Jaksa Jang berhasil menemukan alat penyadap yang dipasang KCIA di kantornya. Dia tertawa seperti orang kesurupan dengan wajah penuh dendam sembari menegaskan bahwa pertarungannya dengan Kitae baru saja dimulai. Terus ikuti channel kami, subscribe, like, and comment agar tidak ketinggalan lanjutan dari tiap-tiap film series. Terima kasih, kita lanjut di part selanjutnya. See you and bye-bye.